Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda yang memiliki sebuah rahasia dengan teman ibunya. Ratna, perempuan parubaya yang anggun dalam kesederhanaannya, tinggal di sebuah rumah besar peninggalan almarhum suaminya. Usianya sudah melewati kepala 4, dan sejak anak sematawayangnya, Nadia, bekerja di luar kota, rumah itu terasa terlalu lengang. Sunyi menggantung di setiap sudut ruangan, seolah dinding-dinding pun ikut merindukan suara tawa. Jika bukan karena televisi yang menyala atau bunyi sendok di dapur, satu-satunya yang terdengar hanyalah desir angin dari kipas angin tua. Suatu siang yang hangat, telepon berdering. Di ujung sana, sahabat lamanya dari kampung, Sarah, menyapa dengan suara ceria. "Ratna, anakku si Ray mau kerja di daerahmu. Boleh nggak dia tinggal sementara di rumahmu?" Ratna terdiam sejenak. "Ray, bocah kecil yang dulu suka main mobil-mobilan di halaman rumahnya, boleh aja, Sarah, asal dia bisa urus diri sendiri. Rumahku berantakan." "Loh," ujarnya sambil tersenyum kecil, setengah bercanda. 3 hari kemudian, suara ketukan pelan menggetarkan pintu rumah. Saat Ratna membukanya, di ambang berdiri seorang pemuda tinggi, bersih, rapi, dan, di luar dugaannya, amat tampan. "Assalamualaikum, Bu Ratna," ucap Ray. Suaranya berat namun lembut, seperti alunan lagu yang membuat dada bergetar. "Waalaikumsalam, Ray. Ya ampun, kamu tinggi banget sekarang," ujar Ratna takjub. Ia menyodorkan tangan, dan Ray menyalaminya dengan sopan. Tapi matanya sempat melirik sekilas ke arah tubuh Ratna, yang hari itu hanya mengenakan kaos lengan pendek dan rambut dikuncir asal. Mungkin itu yang membuat Ray terdiam sejenak. "Masuk, sayang." Maksudnya, masuk, Ray," ujarnya gugup sambil mundur pelan. Ray terkekeh, membawa koper dan tas ransel, lalu duduk sopan di sofa ruang tamu. Ratna menuju dapur, masih dengan senyum yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamar kamu di sebelah kamar tante." "Ya, dulu kamar tamu, tapi sekarang jarang dipakai. Kasurnya baru, empuk, tapi jangan bawa tamu cewek. Ya, dilarang keras." "Siap, Bu. Saya anak baik-baik kok," jawab Ray sambil tertawa. Malamnya, saat Ratna menonton televisi di ruang tengah, Ray ikut duduk di sebelahnya. Kaos oblong dan celana pendek yang dikenakannya memperlihatkan tubuh mudanya yang segar, dengan aroma sabun mandi yang samar tapi menggoda. Jarak mereka hanya sejengkal, dan tanpa sadar Ratna ingin lebih dekat. "Besok mulai kerja, Ray?" "Iya, Bu. Jam 9. Tapi masih training." "Semangat, ya. Kalau capek, cepat pulang aja. Nanti tante pijitin." Ratna tersenyum geli. Maksudnya, tante masakin makanan enak?" Ray tersenyum canggung. Pipinya memerah. Ratna tertawa dalam hati. Pemuda ini mulai membuat harinya terasa lebih hidup. Malam semakin larut. Lampu kamar sudah dipadamkan, tapi mata Ratna belum juga bisa terpejam. Bayangan Ray di ruang tengah tadi masih membekas. Aroma tubuhnya masih tertinggal di ingatan. Tiba-tiba, terdengar suara samar dari arah kamar Ray. Nafas berat, teratur, tapi ada sesuatu yang membuat telinga Ratna waspada. Ia bangkit pelan, mendekati dinding kamar yang berbatasan dengan kamar Ray. Ditempelkannya telinga. Dan benar, ada suara. Nafas Ray. Dalam. Terendah. Jantung Ratna berdegup kencang. Ada yang menggeliat dalam dirinya. Namun saat mendengar namanya disebut pelan, hampir seperti bisikan, "Bu Ratna," ia sontak mundur. Bergegas kembali ke tempat tidur, selimut ditarik hingga ke dagu. Wajahnya panas, pikirannya berputar liar. Apakah selama itu Ray membayangkannya? Pagi menjelang, dan Ratna sudah lebih dulu berdiri di dapur, menyiapkan sarapan. Ia memakai kaos longgar, rambut diurai, dan bibirnya dihiasi lip tint tipis. Tak terlalu mencolok, hanya agar terlihat segar. Untuk dirinya sendiri, katanya. Atau mungkin untuk seseorang yang kini menghuni kamar sebelah.
Ray keluar dengan kaos putih tipis dan celana training. Matanya masih mengantuk, tapi langsung terbuka saat melihat Ratna. "Pagi, Bu. Wani banget dapurnya." "Wani sarapan atau wani tantenya Ray?" jawab Ratna genit, separuh bergurau. Ray tersenyum miring. "Dua-duanya, sih." Ratna tertawa pelan. Percakapan mereka pagi itu ringan, tapi syarat isyarat. Saat tangan Ray tanpa sengaja menyentuh tangan Ratna saat mengambil garpu, ia buru-buru menariknya. "Yupes, maaf, Bu." "Tak apa, tangan cowok muda memang kadang suka nggak bisa diam," jawab Ratna ringan. Tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Sebelum berangkat kerja, Ray sempat menoleh di depan pintu. "Nanti malam, Bu, jangan tidur duluan ya. Saya pengen ngobrol." Ratna mengangguk pelan. Senyumnya ditahan agar tak terlalu lebar. Tapi dalam hati, ia tahu malam ini akan berbeda. Anak titipan itu, yang kini jadi pria muda penuh misteri, perlahan membuka pintu hati yang telah lama Ratna kunci rapat. Malam itu, jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10. Ratna, mengenakan pakaian yang ringan dan nyaman, duduk di sofa sambil menonton acara televisi yang hanya menjadi latar belakang dari pikirannya yang melayang. Pikiran itu kembali terarah pada Ray, anak muda yang kini tinggal bersamanya. Ia masih teringat jelas bagaimana Ray, yang dulu hanyalah seorang bocah kecil yang sering bermain di halaman rumah, kini tumbuh menjadi sosok yang penuh misteri. Sejak sore tadi, ada perubahan yang terasa. Tatapan Ray, yang biasanya ceria dan polos, kali ini terkesan lebih berat, seolah ada sesuatu yang ditahannya. Pintu kamar Ray terbuka pelan. Ray keluar dengan pakaian santai, kaos abu-abu dan celana pendek. Wajahnya terlihat lebih segar setelah mencuci muka. Matanya langsung mencari Ratna. "Tante belum tidur?" Ray bertanya dengan suara lembut. Ratna tersenyum tipis, merasa kehadiran Ray di rumahnya memberi warna baru di tengah kesunyian yang seringkali melingkupi rumah besar itu. "Masa tante tidur? Ngobrol dong," jawabnya dengan santai. Ray tertawa pelan dan berjalan ke arahnya. Tanpa berkata banyak, Ray duduk di sofa sebelahnya. Jarak di antara mereka semakin dekat, dan Ratna bisa mencium aroma sabun mandi yang menyegarkan dari tubuh Ray. Sesaat, ia merasa ada ketegangan yang tak terucap di antara mereka. "Kerja tadi gimana?" tanya Ratna, mencoba memecah kesunyian. Matanya tetap menatap layar TV, meskipun pikirannya lebih tertuju pada Ray. "Capek, tapi lihat tante, jadi semangat lagi," jawab Ray dengan nada yang lebih rendah. Tatapannya seolah tak lepas dari Ratna. Senyuman Ratna pun mereka, meskipun ada perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Namun, suasana menjadi semakin canggung saat Ray bergerak lebih dekat. Nafas mereka seolah semakin berat, dan Ratna merasa ada sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. "Tante, sejak saya di sini, saya susah tidur," Ray berkata perlahan, matanya memandang Ratna dengan cara yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ratna menoleh perlahan, mencoba menenangkan diri. "Kenapa? Kasurnya nggak nyaman?" Ray menggeleng, tapi matanya yang menatap Ratna seolah mengandung lebih banyak makna. "Bukan, karena saya mikirin tante terus." Kalimat itu menyentuh hati Ratna. Bagaimana bisa anak muda yang dulu begitu polos, kini menyatakan perasaan seperti itu? Ratna terdiam sejenak, menarik nafas panjang, namun bukannya menjauh, ia justru bangkit dan menuju dapur, pura-pura mengambil air. Ray mengikuti langkahnya. "Ray, kamu haus?" tanya Ratna, mencoba mencairkan ketegangan yang semakin menggigit. Di dapur, keduanya berdiri begitu dekat. Ratna bisa merasakan hembusan nafas Ray yang terasa hangat di tengkuknya. Hati Ratna berdebar lebih kencang, tapi ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Seketika, Ray melangkah maju, menyentuh pinggang Ratna dengan lembut. Matanya mencari perhatian Ratna, dan tanpa berkata apa-apa, tangan mereka berpegangan erat, lembut, penuh arti. Namun, bukan sekedar perlakuan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, perasaan yang selama ini tertahan,
Dan malam itu, semuanya tumpah. Mereka tidak lagi berpura-pura. Bukan teman ibunya dan anak titipan. Mereka adalah dua jiwa yang terikat dalam sebuah kebingungan emosional yang rumit, dan malam itu menjadi saksi dari ketegangan yang telah lama terpendam. Pagi harinya, Ratna bangun dengan perasaan campur aduk. Rumah masih terasa sepi, namun ada sesuatu yang berbeda. Kejadian semalam terasa lebih nyata sekarang. Meski Ray buru-buru pamit bekerja, ia sempat menyentuh tangan Ratna dengan lembut dan berbisik, "Makasih buat semalam, Bu." Ratna hanya bisa tersenyum. Meskipun hatinya penuh dengan keraguan dan pertanyaan yang tak terjawab, hari itu, ia kembali ke rutinitasnya, namun perasaannya tidak lagi sama. Setiap detik, ia merasa ada yang berubah. Ia memasak dengan lebih bersemangat, mengenakan pakaian yang lebih menarik, dan berusaha menahan diri agar tidak terlalu memikirkan Ray yang kini ada di rumahnya. Sore itu, Ray pulang lebih awal, membawa gorengan dan minuman dingin. Ia menyapa Ratna dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Capek, Bu, tapi kangen lebih besar dari capeknya." Malam itu, mereka duduk lagi di sofa, namun kali ini, mereka hanya berbicara. Percakapan ringan, saling bertukar pandang, dan tawa kecil yang menggema di ruang tamu. Namun, ada ketegangan yang masih tersisa, sebuah ketegangan yang semakin membesar di setiap detik yang berlalu. Ray akhirnya bertanya, "Tante tidur jam berapa nanti?" Ratna tersenyum. "Terserah. Kalau ada alasan buat begadang, Tante ikut begadang." Ray terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kalau saya minta temenin di kamar tamu." Ratna menoleh, matanya tajam namun penuh tanda tanya. "Tapi, temenin ngobrol atau temenin yang lain?" Ray hanya tersenyum nakal, membuat hati Ratna semakin ragu. 2 jam kemudian, Ratna berdiri di depan pintu kamar tamu. Jantungnya berdegup kencang, namun ia melangkah. Begitu pintu terbuka, Ray sudah menunggu, duduk dengan sikap tenang namun matanya penuh hasrat. "Boleh masuk?" tanya Ratna. Ray mengangguk, "Boleh banget, tapi jangan cepat-cepat bobok ya malam ini." Ratna tersenyum, menutup pintu pelan, dan berjalan menuju Ray. Mereka duduk berdampingan. Ray memegang tangannya, merasakan kehanggatannya. "Tante cantik banget malam ini," bisik Ray. Ratna tak menjawab, hanya menyentuh rambutnya dengan lembut dan menarik Ray ke arahnya. Semua perasaan yang selama ini terpendam, kini tumpah begitu saja. Mereka tak lagi bisa menahan diri. Malam itu, ruang tamu menjadi saksi dari pertemuan dua jiwa yang saling merindu. Ratna bukan lagi hanya teman ibunya yang menjaga. Ia adalah seorang wanita yang merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan biasa. Keesokan harinya, rumah kembali sunyi. Ratna terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Senyum tipis menghiasi bibirnya, mengingatkan pada momen malam itu yang takkan pernah terlupakan. Ray, meskipun buru-buru pergi bekerja, sempat berterima kasih dengan cara yang begitu sederhana. Menyentuh tangannya dan berbisik lembut, "Makasih buat semalam, Bu." Senyum itu tetap ada di bibirnya, meski hatinya merasa bingung. Kejadian semalam mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ratna tahu, hubungan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Tapi perasaan yang ia rasakan tidak bisa lagi dipungkiri. Pagi itu, senyum Ratna langsung menghilang begitu sebuah pesan masuk. Dari Sarah, sahabat dekatnya yang juga ibu dari Ray. Pesan itu berbunyi, "Ratna, saya akan datang minggu depan. Mau mengenalkan Ray ke calon saya. Saya rasa mereka cocok banget, terutama dengan anakmu, Dinda." Ratna terdiam, kopi hampir tumpah di tangannya saat membaca pesan tersebut. Sarah ini menjodohkan Ray dengan Dinda, anak Ratna yang bekerja di luar kota dan baru akan pulang minggu depan. Hatinya bergejolak. Ray dan Dinda memang sama-sama tampan, mandiri, dan baik, tapi Ratna tak pernah membayangkan Sarah akan berpikir mereka cocok, apalagi setelah apa yang terjadi antara dirinya dan Ray. Sore itu, Ray pulang dengan senyum cerah dan membawa cilok sambil menggoda. "Ini buat tante, biar tambah mantap," katanya dengan nada genit.
Ratna segera menarik Ray ke dapur dan menunjukkan pesan dari Sarah. Wajah Ray langsung berubah, semakin kusut seiring dengan setiap kata yang dibacanya. Mau dijodohkan sama Dinda? Tanyanya, merasa tak percaya. Iya, Ray, jawab Ratna pelan. Ibumu pikir kamu dan Dinda cocok. Dia ingin kalian menikah. Ray duduk lemas di kursi makan. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa cemas yang mendalam. Ini kacau, Bu, kacau banget, ujarnya, masih mencoba mencerna semuanya. Ratna menghela napas, berusaha menenangkan diri. Aku juga bingung. Ray, di satu sisi, aku bahagia karena kamu ada di sini, tapi Dinda itu anakku, dan kamu anak sahabatku. Ray menatap Ratna dengan tatapan penuh kebingungan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ratna menyentuh lengannya perlahan. Aku nggak tahu, Ray. Aku nggak bisa pura-pura. Aku nggak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku nggak bisa melihat kamu menikah dengan Dinda begitu saja, karena aku sayang sama kamu. Mereka terdiam lama, saling memandang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah terasa sangat sepi. Tidak ada tawa, tidak ada candaan. Hanya kesunyian yang berat di antara mereka. Sore itu, Ray kembali ke rumah dengan mata yang tampak lebih kosong dari biasanya. Dia mengatakan ada yang perlu dibicarakan. Ratna sudah bisa menebak apa yang akan dia katakan. Mereka duduk berhadapan. Tangan Ray gemetar saat dia mulai bicara. Saya nggak tahu harus bagaimana. Semuanya terasa sangat berat. Ini soal Dinda. Ibuku ingin saya menikah sama dia, dan saya nggak bisa menolak. Ratna menahan napas, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdetak kencang. Maksudmu apa, Ray? Ray menatapnya dengan mata penuh kebingungan dan rasa sakit. Saya nggak bisa bohong lagi. Saya sayang sama tante. Tapi saya nggak bisa terus-terusan punya perasaan ini. Saya harus menikah sama Dinda. Dia masa depan saya. Kata-kata Ray akan menusuk hati Ratna. Dia tidak marah, namun hatinya terasa hancur. Ray harus memilih, dan dia memilih Dinda. Meskipun dia bilang masih sayang, dia harus menurut pada ibunya. Tapi bagaimana dengan kita, Ray? Tanya Ratna pelan, hampir menangis. Apa yang kita miliki? Ray menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Saya nggak mau mengecewakan ibu saya, Tante, tapi saya harus melakukannya. Dinda anak baik, mungkin saya bisa belajar mencintainya. Air mata Ratna jatuh tak terbendung. Kamu nggak perlu memilih siapa-siapa, Ray. Tapi kamu harus tahu, aku nggak bisa melihat kamu menikahi orang lain, karena aku sayang kamu. Ray menunduk, wajahnya berubah kelam. Saya tahu, tapi nggak ada yang bisa diubah. Saya harus menjalani ini. Saya nggak bisa egois. Ratna merenung, mencoba menerima kenyataan ini. Memang, ini adalah keputusan yang paling berat. Dia mengerti kenapa Ray melakukannya. Namun tetap saja rasanya sangat pahit. Ray akhirnya berdiri dan mendekat, memeluk Ratna pelan. Maaf kalau saya bikin tante kecewa, tapi saya nggak bisa seperti ini selamanya. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesedihan yang ada di hati Ratna. Dia memegang tangan Ray, menatapnya sekali lagi. Aku akan selalu ada untuk kamu, Ray. Apapun yang terjadi, kita pernah memiliki hubungan yang tak bisa dihapus begitu saja. Tapi ingat, pilihan itu harus kamu jalani. Ray hanya mengangguk pelan, lalu pergi keluar. Langkahnya terdengar berat, menuju arah yang berbeda. Menuju Dinda, menuju masa depan yang tak lagi ada ruang untuk Ratna. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.